Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Prastio Utomo. Saya dari Prodi Manajemen S1 Kampus Warung Buncit. Kelas saya CA110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadim Firdaus dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana, kelas CA110. Nama saya Dava Radia Pratama dari Program Studi Manajemen kelas CA110. Perkenalkan, nama saya Wahyu Chandra Kusuma dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana dengan ruangan CA110. Ya, isi materi dari kelompok kami yaitu menganalisis KPR pembangkang Bank BNI. Dan isi pembahasannya, yang pertama ada profil Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Yang kedua ada bunga sederhana. Yang ketiga ada bunga majemuk. Keempat ada anuitas. Kelima ada tingkat bunga dan penyusutan. Keenam ada PEVI dan FEVI. Profil Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI adalah salah satu bank komersial tertua dalam sejarah negara Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1949 sebagai bank sentral. Dan pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Bank BNI memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta. Bank BNI juga memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik, serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, dan Korea Selatan, serta 1 kantor perwakilan di New York. Berikutnya ada layanan Bank BNI. Bukan hanya sekedar untuk menabung saja, Bank BNI memiliki banyak inovasi baru dan layanan lainnya untuk para nasabahnya, seperti menabung, pinjaman, teknologi informasi, layanan investasi, dan masih banyak pinjaman yang lainnya. Jenis produk tabungan dan layanan Bank BNI ada BNI Taplus, BNI Taplus Muda, BNI Taplus Bisnis, BNI Taplus Anak, BNI Tapa, BNI Tapenas, BNI Gria, BNI Oto, BNI Giro, BNI Taplus Anak, BNI Deposito, BNI Duo, BNI Simpanan Pelajar, dan Tabunganku. Jenis KPR Bank BNI. Harga rumah yang semakin menjulang, kredit kepemilikan rumah atau KPR saat ini semakin dilirik banyak orang. KPR BNI menjadi salah satu pilihan terbaik pemilikan rumah yang dimanfaatkan untuk mendapatkan rumah idaman masa depan. Demi menjangkau banyak nasabah, Bank BNI memberikan pilihan penawaran KPR yang menarik, mulai dari suku bunga yang ringan dan cicilan dengan bunga fix. KPR BNI Gria. Pinjaman kredit yang satu ini dapat digunakan keperluan pembelian, pembangunan, renovasi, top up, refinancing, hingga take over.
Dan yang kedua, KPR BNI Gria Multiguna. Pinjaman ini dikhususkan untuk calon nasabah yang ingin melakukan pembelian properti siap huni dengan kepemilikan bangunan sesuai dengan nama pemohon atau pasangan pemohon, bisa suami atau istri. Adapun besaran pinjaman yang lebih kecil dibandingkan BNI Gria. Yang ketiga, KPR BNI Syariah. KPR BNI Syariah dikenal juga dengan nama BNI Gria IB Hasanah. Sebenarnya fungsinya serupa dengan BNI Gria, hanya saja kredit perumahan ini menggunakan prinsip jual beli atau sewa menyewa, sehingga tidak riba dan sesuai dengan syariat Islam. Pada Bank BNI dengan jangka waktu 4-5 tahun memperoleh suku bunga KPR sebesar 8,50%. Untuk mengajukan KPR di Bank BNI harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank BNI, yaitu yang pertama, pendapatan sebesar minimal 3 juta rupiah per bulan. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun untuk wira swasta. Yang keempat, memiliki penghasilan tetap baik sebagai karyawan, pengusaha, maupun profesional. Yang terakhir, memiliki NPWP pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga sederhana. Bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode, sebelum jatuh tempo. Tidak ada bunga yang dihitung atau dibayarkan. Rumus dari bunga sederhana sendiri yaitu P kali I kali N sederhana. P-nya itu adalah jumlah pinjaman pokok, I-nya suku bunga, N-nya jangka waktu pinjaman. Ya, saya menjelaskan contoh soal perhitungan bunga sederhana. Bapak Agus meminjam uang pada Bank BNI sebesar 200 juta dengan suku bunga 8,50% dengan perhitungan menggunakan rumus bunga sederhana dengan masa pinjaman selama 4 tahun. Berapa jumlah total bunga yang harus dibayarkan? Jumlah pinjaman pokok yang dipinjamkan sebesar 200 juta dikali suku bunga sebesar 8,50%. Mendapatkan suku bunga 17 juta. Kemudian dikalikan dengan jangka waktu selama 4 tahun dengan total 68 juta. Untuk mendapatkan total bunga per tahun dengan menjumlah pinjaman pokok dengan suku bunga sebesar 200 juta ditambah 68 juta dengan hasil 268 juta. Kemudian 268 juta dibagi jangka waktu 4 tahun, maka total suku per tahun sebesar 67 juta per tahun. Jadi saya akan jelaskan tentang tabel asuransi bunga sederhana yang perhitungannya jumlah hutang pada awal tahun 200 juta dikalikan dengan bunga jatuh tempo 8,50% dan hasilnya adalah 17 juta. Dan untuk menghitung jumlah hutang pada akhir tahun periode pertama 200 juta dikali 8,50% dikalikan 1 dan total hasilnya adalah 217 juta. Dan untuk periode kedua 200 juta dikali 8,50% dikali 2 dan mendapatkan total hasilnya 234 juta. Kemudian untuk periode ketiga 200 juta dikali 8,50% dikali 3 total hasilnya adalah 251 juta. Kemudian untuk periode keempat 200 juta dikali 8,50% dikali 4 dan total hasilnya adalah 268 juta. Itu adalah cara penghitungan dalam tabel angsuran bunga sederhana. Lalu ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya.
bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah atau tidak tetap di setiap periodenya. Rumusnya adalah jumlah pinjaman pokok dikali 1 ditambah suku bunga dikali jangka waktu pinjaman. Contoh bunga majemuk. Bapak Adam meminjam uang pada Bank BNI sebesar 200 juta dengan suku bunga Bank BNI 8,5%. Dengan perhitungan bunga majemuk, hitunglah suku bunga dan total angsuran per tahun. Di sini ada perhitungannya. Bisa dilihat. Lalu jumlah pinjaman pokok yang dipinjamkan sebesar 200 juta dikali 1 ditambah dengan suku bunga sebesar 8,88%. Dijadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,085. Kemudian dikalikan dengan jangka waktu selama 4 tahun dengan perhitungan pangkat 4. Dengan total 277.171.740,125 juta. Maka total suku bunga dan total angsuran dalam 4 tahun sebesar 277.171.740 perak, 125 juta. Di sini ada contoh tabel angsuran bunga majemuk. Anuitas. Anuitas adalah metode perhitungan suku bunga modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode, karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Rumus anuitas tersendiri yaitu P kali I kali dalam kurung 1 tambah I dikali T dibagi dalam kurung 1 tambah I dikali T dikurang 1. Di sini P sama dengan jumlah pinjaman pokok, I-nya itu suku bunga, dan N-nya periode kredit. Contoh persoalan dari sistem anuitas. Bapak Hasan meminjam uang pada Bank BNI sebesar 100 juta dengan suku bunga Bank BNI sebesar 8,50% dengan masa pinjaman periode 12 bulan atau 1 tahun. Jadi, berapakah suku bunga per bulan dan total angsuran per bulan? Mari kita hitung. Jumlah pinjaman pokok yang dipinjamkan sebesar 100 juta dikali dengan suku bunga sebesar 8,50% dikali 1 ditambah 8,50% dengan masa kredit 12 bulan per 1 ditambah 8,50% dengan masa kredit 12 bulan dikurang 1 dengan jumlah perhitungan 540.360.087.662 per 540.360.087.661. Maka total suku bunga sebesar 2 juta rupiah dibagi per 12 bulan dengan hasil per bulannya yaitu 166.666 dan total angsuran dalam per bulan sebesar 8.500.000 rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas tingkat bunga di Bank BNI. Sebelumnya, tingkat bunga itu merupakan sebagai harga yang harus dibayar bila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Misalnya 1 tahun lagi, pasti nilai rupiah akan berbeda lagi. Ada 2 tipe suku bunga, yaitu yang pertama, real interest rate. Koreksi
tingkat inflasi dan definisikan sebagai nominal interest rate dikurangi dengan tingkat inflasi. Yang kedua, nominal interest rate, tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran di mana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Definisi tingkat bunga adalah para bank BNI memiliki tingkat bunga 8,50% per tahun. Dengan contoh, Bapak Hasan meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga 8,50% per tahun. Maka setahun lagi Ibu Wati harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar 108.500.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyusutan. Penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penyusutan atau dalam bahasa Inggris depreciation yaitu mengubah biaya asli aset tetap seperti pabrik, peralatan, dan mesin produksi untuk mengeluarkan biaya selama masa manfaat aset tetap yang diharapkan. Rumus penyusutan, angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Angsuran pokok, plafon atau jangka waktu. Angsuran bunganya, saldo ke N, suku bunga. Ya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan penyusutan Bank BNI. Contoh soalnya, Bapak Alim melakukan pinjaman pada Bank BNI dengan suku bunga 8,50%. Perhitungan menggunakan metode efektif. Sedangkan Bapak Hasan mengajukan pinjaman sebesar 200 juta dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Berapakah perhitungan angsuran pada pinjaman dalam Bank BNI tersebut? Ya, jumlah pinjaman pokok yang dipinjamkan sebesar 200 juta dikali dengan suku bunga sebesar 8,50% dengan masa kredit 12 bulan. Pada tabel angsuran penyusutan perhitungan metode efektif dapat dijelaskan 200 juta dikali 8,50% dikali 12 dapatkan total hasil 1.416,66,67 dan setiap periode per bulannya menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk angsuran pokoknya 200 juta dibagi 12 dan mendapatkan total hasil 16.666,6666,67 dan setiap periode per bulannya tidak mendapatkan perubahan. Untuk perhitungan total angsuran yaitu angsuran bunga ditambah angsuran pokok dan mendapatkan total hasil 18,083,333,33. Kemudian untuk mencari perhitungan sisa pinjaman yaitu 200 juta dikurang 16,666,666,67 dan mendapatkan total hasil 183,333,333,33. Kemudian ada present value atau PV. Present value adalah cara perhitungan nilai uang pada masa sekarang yang akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Menyimpan uang di suatu tempat lebih berisiko daripada menginvestasikan di suatu tempat. Rumus PV, uang yang dikreditkan dikali 1 ditambah
suku bunga dikali jangka waktu atau periode. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari present value. Bapak Seto meminjam uang di Bank BNI sebesar 100 juta dengan suku bunga Bank BNI 8,50%. Dengan perhitungan menggunakan desimal menjadi 0,085 dengan masa pinjaman 4 tahun. Berapakah suku bunga FP dari tingkat bunga dan total dari FP dalam jangka waktu 4 tahun? Nah, di sini ada contohnya, ada contoh perhitungannya. Lalu, jumlah pinjaman yang akan diterima sebesar 100 juta dengan tingkat bunga sebesar 8,50% dijadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,085. Kemudian dikalikan 1, ditambah suku bunga dikalikan dengan jangka waktu selama 4 tahun yang dijadikan ke dalam pangkat 4. Dengan total akhir sebesar 72.157.428,427 perak. Selanjutnya, saya akan membahas FV atau Future Value dari Bank BNI. Future Value adalah cara perhitungan nilai uang pada masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang. Dengan memasukkan tingkat bunga ke nilai uang tersebut pada setiap periode selama jangka waktu tertentu. Nilai ini menunjukkan manfaat dari investasi dan perolehan dari suku bunga. Dengan rumus, uang yang dikreditkan dikali dengan FV per 1 ditambah suku bunga dipangkatkan dengan jangka waktu atau periode. Kita bisa mengambil contoh dari kasus Bapak Angga. Bapak Angga meminjam uang di Bank BNI sebesar 100 juta rupiah dengan suku bunga Bank BNI sebesar 8,50%. Dengan perhitungan menggunakan desimal menjadi 0,085 dengan masa pinjaman 4 tahun. Pertanyaannya, berapakah suku bunga PV dan dari tingkat bunga dan total dari PV dalam jangka waktu 4 tahun? Penyelesaian dari kasus tersebut adalah jumlah pinjaman yang diterima sebesar 100 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 8,50% dijadikan dalam bentuk desimal menjadi 0,085. Kemudian dikalikan 1 ditambah suku bunga dikalikan dengan jangka waktu selama 4 tahun. Maka diperolehlah angka sebesar 134 juta rupiah. Jadi, dalam jangka waktu 4 tahun, diperoleh tingkat bunga dan total dari PV adalah sebesar 134 juta rupiah.
Demikianlah presentasi matematika bisnis mengenai sistem KPR Bank BNI. Saya, Ricky Prastio Utomo, mewakili kelompok 1, memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat dan perhitungan pada Bank BNI. Dan terima kasih kepada Bapak Latif Hakim selaku dosen matematika bisnis. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bank Negara Indonesia, dengan tekad membangun bangsa, kami bertumbuh bersama Indonesia. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi berbatas, kami terus mengembangkan sayap melayani dunia. Beragam layanan perbankan pun telah kami hadirkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, dan kami tidak pernah berhenti. Dari Anda memulai pagi hingga Anda menutup hari, mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor energi yang gemilau. Siapapun Anda, kami selalu siap mendukung bisnis Anda, mulai awal usaha hingga paripurna. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan terus melakukan inovasi yang berkesinambungan, kami hadirkan layanan digital terpadu untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi. Menembus batas ruang dan waktu, semuanya didukung oleh teknologi terkini yang kami kemas dalam BNI DigiNation. Dengan semangat melangkah lebih cepat, menangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri. Karena untuk Anda kami selalu ada, dimanapun, kapanpun. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa.